Selamat siang, kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Susanti dan teman saya Dian Indri Megawati. Kami akan membahas mengenai materi pelaporan berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi pada PT Pertamina tahun 2019. Untuk kasus yang kita ambil yaitu tumpahan minyak di Blok on Northwest Java PT Pertamina. Ya, saya akan mulai membahas bab 1, latar belakang. Sebuah laporan berkelanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak organisasi, baik itu positif ataupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan pelaporan berkelanjutan, membuat yang abstrak menjadi nyata dan konkret, sehingga membantu dalam pemahaman dan pengelolaan dampak dari pengembangan keberlanjutan terhadap kegiatan dan strategi organisasi. Sedangkan pelaporan terintegrasi adalah menyediakan suatu laporan yang sepenuhnya mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan dan non-keuangan seperti masalah environmental, governance, social issue, integrated reporting, dan menyajikan dua aspek yang sama pentingnya, yaitu informasi keuangan dan informasi yang sifatnya berkelanjutan. Terkait dengan pembahasan tersebut, penulis ingin membahas suatu kasus yang terjadi pada PT Pertamina, yaitu mengenai tumpahan limbah minyak mentah yang mencemari pesisir pantai utara Karawang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kami merumuskan masalah pada tanggung jawab PT Pertamina pada kasus tumpahan minyak di pantai terkait dengan bentuk pelaporan berkelanjutan dan terintegrasi pada PT Pertamina tahun 2019. Berikut ini rumusan masalahnya. Yang pertama, dampak apa yang disebabkan dari tumpahan minyak di pesisir pantai utara Karawang. Yang kedua, bentuk pelaporan berkelanjutan dan terintegrasi PT Pertamina terkait masalah tumpahan minyak di pesisir pantai utara Karawang. Bab 2 yaitu kajian teori. Di sini singkat saja, dalam kajian teori ada beberapa poin-poin teori yang dibahas, seperti yang pertama itu pengertian pelaporan berkelanjutan, yang kedua itu konsep pelaporan berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi, yang ketiga manfaat pelaporan berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi, yang keempat informasi dalam laporan berkelanjutan dan terintegrasi, yang terakhir kelima peraturan pelaporan perusahaan. Bab 3 yaitu laporan berkelanjutan dan terintegrasi PT Pertamina. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai komitmen dan strategi keberlanjutan. Pertamina menetapkan beberapa inisiatif strategi sebagai wujud komitmennya, antara lain sebagai pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui pendidikan, perubahan perilaku, perubahan pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan kesehatan. Lalu yang kedua itu berwawasan pelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga inisiatif strategi terkait strategi bisnis. Dan keempat dilaksanakannya secara tuntas termasuk penyediaan prasarana, perilaku tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai laporan berkelanjutan yaitu profil perusahaan. Pertamina merupakan badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2003 tentang pengalihan untuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara Pertamina menjadi perseroan. Visi PT Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya yaitu membahas mengenai Stakeholder Engagement. Stakeholder Engagement Standard atau SAS 2015 dikeluarkan accountability. Proses yang dijalankan terbagi menjadi 5 atribut. Yang pertama, dependency.
Jika perusahaan memiliki ketergantungan pada individu atau kelompok atau sebaliknya. Yang kedua, responsibility. Jika perusahaan memiliki tanggung jawab legal, komersial, atau etika terhadap individu dan kelompok. Yang ketiga, tension. Jika individu atau kelompok membutuhkan perhatian segera dari perusahaan terkait isu ekonomi, sosial, atau lingkungan. Yang keempat, influence. Jika individu atau kelompok memiliki pengaruh terhadap perusahaan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain. Dan yang kelima, diverse perspective. Jika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi dan tidak ada sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan keberlanjutan 2019 PT Pertamina. Laporan ini mengungkapkan informasi pelaksanaan kinerja keberlanjutan Pertamina selama tahun 2019 termasuk komitmen, strategi, dan pencapaian dalam mendukung ketahanan energi Indonesia, mengelola lingkungan, dan perubahan iklim. Pertamina berkomitmen menerbitkan laporan berkelanjutan setiap tahun sebagai pelengkap informasi yang tersedia di laporan tahunan. Topik-topik material dalam laporan ini ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kepentingan bagi kesinambungan perseroan, kebutuhan pemangku kepentingan, serta isu-isu berkelanjutan di sektor migas nasional sepanjang tahun 2019. Penetapan topik-topik material dilakukan melalui tahapan identifikasi, prioritas, validasi, dan tinjauan berdasarkan umpan balik maupun penilaian dari pihak-pihak independen. Penetapan topik material dalam laporan berkelanjutan melalui tahapan identifikasi. Yang pertama yaitu PT Pertamina mengidentifikasikan topik-topik yang relevan dengan dampak ekonomis, sosial, dan lingkungan dari aktivitas, produk, dan jasa perseroan. Tahap yang kedua yaitu prioritas, di mana PT Pertamina memprioritaskan topik-topik yang relevan dalam metrik materialitas berdasarkan kriteria tingkatan kepentingan bagi keberlanjutan Pertamina dan pengaruh dampak terhadap pemangku kepentingan. Lalu tahapan ketiga yaitu validasi, hasil uji materialitas divalidasi, dan terakhir tahapannya yaitu review. Pertamina terus meningkatkan kualitas mengungkapkan informasi pelaporan berdasarkan masukan dari lembar umpan balik maupun hasil penilaian oleh pihak-pihak independen. Pembahasan selanjutnya dalam laporan berkelanjutan yaitu kontribusi kepada pemerintah. Yang pertama, pembayaran dividen. Lalu yang kedua, pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu bantuan keuangan dari pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan terintegrasi tata kelola. Tujuan penerapan GCG. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, untuk tercapainya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri. Yang ketiga, terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang migas dan energi lainnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, nama saya Indri Megawati dengan NIM 4321912067. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dari mata kuliah pelaporan korporat tentang Pertamina dari kelompok 7. Optimalisasi implementasi tata kelola perusahaan tahun 2019. Maksudnya adalah di sini ada beberapa indikator kinerja utama. Saya akan sebutkan ada 5, yaitu pembuatan aplikasi pengisian Conflict of Interest atau COI dan Code of Conduct COC secara online yang bisa diakses melalui telepon seluler. Selanjutnya,
ikut serta dalam kegiatan annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) untuk kategori Best Implementation of GCG. Yang ketiga, mengadakan sharing session dengan tema memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas sebagai sarana sosialisasi dan penerapan GCG. Yang keempat, mengadakan lomba poster dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia untuk meningkatkan kesadaran pekerja dalam penerapan GCG. Dan yang terakhir, kelima, melaksanakan survei WBS. Itu adalah optimalisasi implementasi tata kelola perusahaan Pertamina pada tahun 2019. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada proses dan model bisnis. Maksudnya adalah terdapat 4 segmen operasi inti di dalam model bisnis, yaitu pertama ada eksplorasi, yang mana eksplorasi ini adalah kegiatan mencari dan memperoleh cadangan migas baru, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini untuk meningkatkan jumlah aset migas. Yang kedua, pengembangan. Kegiatan pengembangan adalah kegiatan mengoptimalkan produktivitas wilayah kerja migas yang sedang beroperasi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan mengidentifikasi berbagai cara pemaksimuman produktivitas. Dan yang ketiga adalah operasi dan produksi. Maksudnya di sini adalah kegiatan untuk bertindak selaku strategic operation arm PT Pertamina atau Persero melalui berbagai kerjasama dengan pihak ketiga di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat ada komersial. Komersial di sini adalah kegiatan lifting minyak dan gas bumi sebagai langkah lanjut dari kegiatan operasi dan produksi. Komersial selalu memonitor dan menjaga persyaratan pelanggan dan kepedulian pelanggan sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli minyak atau kondensat PJBMK dan perjanjian jual beli gas PJBG. Baik, kita ke slide selanjutnya. Pengelolaan risiko. Di sini terdapat pengelolaan risiko dalam Pertamina. Dalam menerapkan manajemen risiko perusahaan, memperhatikan prinsip kehati-hatian, precautionary approach, dan memiliki berbagai kebijakan. Ada beberapa kebijakannya, yaitu ada 6, akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan keselarasan antara strategi, proses, SDM, keuangan, dan teknologi, lingkungan, serta pengetahuan atau pemahaman dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan komitmen, tanggung jawab, kesadaran, dan partisipasi dari Dewan Komisaris, direksi, seluruh pekerja, dan stakeholders. Yang ketiga, menetapkan kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko, termasuk sistem dan prosedur standar yang disepakati antara Dewan Komisaris dan direksi. Yang keempat adalah menyiapkan SDM yang diperlukan, termasuk risk assessor yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Yang kelima, mengembangkan teknologi yang dapat mengukur risiko secara tepat atau terukur dan terprediksi. Dan yang keenam, menerapkan sistem monitoring atau pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan serta menindaklanjuti umpan balik dari pemangku kepentingan. Berikut saya akan jelaskan kronologi kasus tumpahan minyak di pesisir pantai utara Karawang. Pertama ialah muncul gelembung gas yang terletak di wilayah operasi offshore ONWJ. Dugaan awalnya, gelembung gas muncul karena tekanan yang tidak wajar pada saat reaktivitas sumur dilakukan. Pertamina menyatakan kondisi darurat tumpahan minyak sudah terlihat dan mencapai ke pantai Karawang. Seperti itu kronologisnya. Dan saya akan menjelaskan bab 5 tentang pembahasan kasus ini. Dampak yang ditimbulkan. Di sini ada 2 dampak yang ditimbulkan. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah dampak tumpahan minyak bagi nelayan. Sebagai akibat tumpahan minyak, para nelayan di wilayah yang terdampak tersebut tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Sebelum minyak bocor, satu kapal nelayan tradisional bisa membawa pulang ikan 5-10 kg. Tumpahan minyak membuat daya beli ikan di Karawang anjlok besar-besaran dan keluhan pelanggan karena ikannya bau minyak, jadi tidak bisa dikonsumsi oleh konsumen karena
ikan-ikan tersebut sudah terkontaminasi oleh minyak dari Pertamina. Hasil tangkapan pun jadi rajung dan ikan yang diperoleh menurun sangat begitu drastis. Ini membuat nelayan banyak sekali mengalami kerugian, terutama bagi mereka yang terbiasa untuk menjual ikan dalam jumlah yang sangat besar. Dan selain dari nelayan, ada di sini kerugian yang dirasakan bagi hutan mangrove. Apakah itu? Tumpahan minyak Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java (PHE-ONWJ) di perairan Laut Karawang mengakibatkan ekosistem mangrove rusak dan mati. Diprediksi 77.713 mangrove dengan luasan area sekitar 140 hektar terdampak oil spill di pesisir pantai Karawang. Batang pohon mangrove dalam kondisi sobek, terkelupas hingga melepuh terkena panas minyak, sedangkan daun mangrove menjadi layu dan mengering. Hal tersebut disebabkan karena saat malam air laut pasang sehingga daun mangrove seluruhnya terendam. Air laut yang telah terkontaminasi tumpahan minyak tersebut. Akibatnya insiden itu objek wisata hutan mangrove yang biasanya selalu ramai dikunjungi wisatawan berubah menjadi sepi pengunjung. Ini mengakibatkan juga kerugian bagi pengelola wisata. Dan yang terakhir ada dampak bagi tambak ikan. Hasil survei Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sekitar 1.636,25 hektar tambak udang, bandeng, rumput laut, dan garam di 8 desa di Karawang terkena dampak insiden ini. Sangat mencengangkan ya, karena banyak sekali kerugian yang kita lihat. Berdasarkan data Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, setidaknya 127 petambak di Kabupaten Karawang itu berpotensi kehilangan sumber pendapatan. Limbah minyak telah masuk ke saluran primer dan mencemari tanah tambak. Sangat merugikan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk laporan berkelanjutan PT Pertamina terkait masalah tumpahan minyak tersebut. Secara keseluruhan, perseroan bersama PHE dan PHE-ONWJ menyiapkan peta jalan penanggulangan tumpahan minyak dari sumur YYA_strip 1 dalam 3 tahap kegiatan, yakni sebagai berikut. Ada tahap Kambat dan Kiling pada per 1 Agustus 2019, dapat dilihat di layar ya. Pengeboran relief well RW sumur YY1 dan Rik Sohana. Di sini terdapat pengeboran yang dilakukan oleh Pertamina pada 1 Agustus 2019. Dan selain dari 1 Agustus itu berkelanjutan ada pada tanggal 22 September 2019 dan 8 Oktober 2019. Di sini adalah tahap secure dan cleaning. Dapat dibaca pada layar ya. Sebab ini adalah tahap pemulihan yang dilakukan oleh PT Pertamina sebagai ganti rugi terhadap pencemaran yang mereka lakukan. Dan di sini kita dapat lihat tahap secure dan cleaning ini terdapat pemberian dana kompensasi tahap awal kepada warga terdampak. Ada 14.487 warga terdampak dengan rincian Kabupaten Karawang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Cilegon. Itu pada tahap secure dan cleaning. Pada tahap restore dan recovery, Pertamina memberikan bantuan atau memberikan kompensasi kepada beberapa poin-poin yang akan saya bahas sebagai berikut. Dan pertama adalah tentang pendidikan. Pertamina dengan ini melakukan peningkatan dari sarana dan prasarana. Pendidikan juga Pertamina meningkatkan pendidikan masyarakat. Lalu membuat program pendidikan berbasis lingkungan. Dan yang terakhir, peningkatan life skill masyarakat supaya masyarakat juga dapat mengantisipasi atau dapat meningkatkan keahlian mereka di tengah-tengah kekacauan ini. Ada kesehatan pula yang diberikan oleh Pertamina sebagai
tahap restore dan recovery. Yang pertama adalah peningkatan sarana kesehatan desa, kedua pemenuhan dasar air bersih, ketiga sosialisasi dan edukasi kesehatan. Itu pada tahap ketiga yaitu lingkungan. Di sini Pertamina melakukan penataan lingkungan desa pesisir. Yang kedua rehabilitas kawasan mangrove dan konservasi terumbu karang. Ketiga adalah pengolahan sampah terpadu. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi. Di sini Pertamina melakukan pengembangan ekosistem pesisir, dan yang kedua peningkatan ekonomi masyarakat pesisir nelayan, dan yang terakhir program kemitraan. Selanjutnya setelah Pertamina melakukan restore dan recovery, saya akan menjabarkan mengenai bentuk laporan terintegrasi PT Pertamina terkait masalah tumpahan minyak. Di sini ada biaya pengelolaan lingkungan dan target realisasi kegiatan pengelolaan lingkungan. Bisa dibaca pada slide ya. Baik, di sini ada target dan realisasi kegiatan pengelolaan lingkungan terkait tumpahan minyak. Ada kegiatan, dampak kuantitatif, dan pencapaiannya. Bisa dilihat pada layar, ada tumpahan minyak pada operasi sumur YYA Blok 1 ONWJ. Di sini adalah bagaimana penjelasan mengenai yang telah saya bahas pada slide sebelumnya. Sebab di sini adalah kronologisnya dan penanggulangan dan pemulihan dampak tumpahan minyak yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, setelah saya membahas mengenai kronologis dan recovery yang dilakukan oleh Pertamina, maka saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang perlu Pertamina lakukan untuk kedepannya. Pertama, kesimpulan. Laporan keberlanjutan dapat menunjukkan adanya komitmen pemilik perusahaan terhadap bisnis yang berkelanjutan. Penyampaian informasi melalui laporan keberlanjutan memberikan pemahaman bagi pemilik perusahaan bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi saja, namun juga ditentukan oleh kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menutup status darurat penanggulangan tumpahan minyak Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java PHI ONWJ. Hal itu dilakukan sebagai kebocoran minyak dan gas sudah tidak ditemukan lagi. Berdasarkan laporan pelaksanaan penanggulangan tumpahan minyak dari PT PHE ONWJ dan dari survei lokasi sudah tidak ditemukan lagi tumpahan minyak. Walaupun status darurat telah ditutup, namun pihak PHI ONWJ Pertamina akan tetap bertanggung jawab melaksanakan proses pemulihan lingkungan hidup di bawah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan bentuk rancangan pelaporan keberlanjutan dan terintegrasi PT Pertamina. Itu adalah kesimpulan yang kami ambil dari kasus PT Pertamina ini. Lalu apakah saran yang perlu Pertamina lakukan untuk kedepannya? Berikut adalah sarannya akan saya jabarkan. Pertama, Pertamina kedepannya lebih banyak menyediakan oil boom atau peralatan yang digunakan untuk mengurangi tumpahan minyak di air untuk seluruh anjungan yang dimiliki dan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Lebih menyadari bahwa kesinambungan usahanya sangat bergantung pada lingkungan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan usaha perusahaan juga harus menjaga keseimbangan dan kestabilan keamanan yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.